Iye. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu wanita mandiri harus serba sendiri. Nah, tadi sebelumnya ya guru-guru kita sudah membahas nih bagaimana mendidik anak sejak dini, mandiri itu seperti apa. Terus juga nggak boleh jadinya merasa lebih hebat daripada suami, sombong segala macem ya. Coba Ustadz. selesaikan permasalahan Anda tadi. Oh iya, Sampai iya, jamaah iya, bisa iya, jadi iya. buruk sangka. Silakan. Iya Selesaikan. benar juga. Aduh makasih banyak nih Ustadz Selesaikan, Maulana. selesaikan. Saya bingung, saya berada di tengah-tengah. Maaf ya Ustadz, maaf ya Umi ya. Mohon izin nih Ustadz Syam. Ini bukannya Aca tadi tuh marah-marah, tapi tuh Aca beneran pengen nanya. Kenapa sih katanya kan wanita itu harus mandiri, ngelakuin apa-apa sendiri. Ya kenapa kok ini ngasih keputusan juga nggak boleh sendiri tuh kenapa sih alasannya Ustadz Syam? Mohon izin. Makanya kalau nanya tuh alisnya biasa aja dong, gak usah diginiin. Oh iya Jadi kayak maaf deh marah-marah. Ustadz Syam. Yaudah, Ustadz Syam sebenarnya kenapa sih kita tuh nggak boleh ngambil keputusan Iya, sendiri iya, Ustadz? iya. Mohon Baik. izin silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustaz Maulana, Ustaz Alulung, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabi ya, seorang sahabat wanita ya bernama Khansa Al-Ansari. Khansa Al-Ansari ini pernah mengadu kepada baginda Nabi SAW disebabkan Khansa mencintai seorang laki-laki bernama Abu Lubabah, seorang pejuang Ansor juga. Kemudian ternyata Khansa dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang kerabatnya sendiri sebagai seorang mungkin sepupunya atau pamannya. Maka subhanallah yang masih boleh dinikahi, bukan paman langsung gitu ya, namun masih dalam keadaan kerabat. Lalu Khansa ini mengeluh kepada ayahandanya dengan mengatakan bagaimana mungkin aku bisa menikah dengan orang itu sedangkan dia adalah seorang tua yang tidak aku cintai. Wahai ayahanda, aku mencintai orang lain yang bernama Abu Lubabah. Aku menginginkannya dan dia pun menginginkanku. Maka dikatakan bahwasanya ayahandanya pun memaksa Khansa untuk menikah dengan kerabatnya tadi. Khansa pun berlari menuju baginda Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, saya dipaksa oleh orang tuaku, oleh ayahku menikah dengan kerabatnya. Sedangkan aku tidak menyukainya dan aku menyukai orang lain bernama Abu Lubabah." Maka baginda Nabi SAW yang mengerti akan perasaannya mengatakan, taatlah kepada orang tuamu. Maka wanita yang mengatakan, tapi bagaimana mungkin aku bisa taat dan hidup bersama dengan kerabatnya tadi kalau aku tidak mencintainya. Maka Nabi SAW mengatakan, pulanglah dan menikahlah dengan orang yang engkau cintai tadi, Abu Lubabah. Maka subhanallah dari kisah ini kita mempelajari bahwa ternyata tidak ada paksaan dalam ibadah. Tidak ada paksaan dalam pernikahan, meskipun itu adalah dari orang tua. Namun tadi Khansa tidak serta-merta mendurhakai orang tuanya, tidak serta-merta mengambil keputusannya sendiri. Ia pun datang kepada baginda Nabi SAW untuk bertanya. Jadi kalau ditanyakan, boleh nggak wanita mengambil keputusan sendiri? Ya sah-sah saja asal berlandaskan Al-Quran dan hadis. Khansa tadi tidak langsung yakni berdasarkan egonya. Enggak, saya enggak sayang sama dia. Enggak, saya enggak suka sama dia. Saya enggak cinta sama dia. Tidak, dia mengatakan saya tidak suka dengannya. Kalau begitu saya mau bertanya kepada baginda Nabi SAW. Andai kata pada saat itu Nabi mengatakan taatlah kepada orang tuamu, tidak ada titik, pokoknya taat kepada orang tua. Maka Khansa akan menikah dengan kerabatnya. Tapi baginda Nabi SAW mengatakan pulanglah dan engkau menikah dengan orang yang engkau cintai. Kenapa? Karena ternyata Khansa juga bertanya kepada baginda Nabi SAW. Yang kedua, Khansa pada riwayat ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Khansa pada saat itu bukan lagi seorang gadis, tapi sudah pernah menikah sebelumnya. Maka dia punya otoritas untuk memutuskan siapa yang menjadi suami selanjutnya. Karena dia adalah seorang janda. Ya berbeda hukumnya jikalau dia adalah seorang gadis, maka dia harus taat kepada orang tuanya. Nah dia adalah seorang janda, maka dia berhak memutuskan siapa suami selanjutnya. Namun ternyata seorang boleh memilih baik ia laki-laki ataupun perempuan, pilihannya tergantung yakni berlandaskan Al-Quran. Kalau sesuai dengan syariat Islam dan bertentangan dengan perintah orang tua, maka yang didahulukan adalah syariat Islam. Fala taqafu ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Jangan kau ikuti sesuatu yang kau tidak ada ilmu di dalamnya.
Orang tua yang memerintahkan sesuatu jangan engkau ikuti jikalau itu bertentangan dengan syariat Islam, tapi tetaplah berakhlak mulia terhadap kedua orang tua. Wallahu taala Masya alam. Allah. Iya, Aca pernah denger tuh Apa Ustadz tuh? cerita konsa itu Masya Allah banget Kalau ya. kisah-kisah kayak gitu dibaca sama Iya, dia. Ana seneng banget tuh kalau Ustadz Syam udah cerita kayak gitu kayak relate gitu. Apalagi Kalau tentang kisah-kisah perempuan sahabiah ya. semuanya ya. Nah iya Masya Allah ya. Jadi sebenarnya balik lagi ya, ujung-ujungnya landasannya tetap harus melibatkan Allah ya Betul. Ustadz Syam ya dalam sebuah Iya. keputusan. Makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama. Ustazah Lulung, jadi begitu Yeah. nih. Kita tadi kan udah marah-marah. Akhirnya aja damai nih ya kan. sekarang ya. Sekarang udah damai Oh, nih udah sama paham guru-guru ya. kita nih tadi jelasin nih. Iya, Nah iya, Ustazah, iya. tapi gimana nih? Kan ya subhanallah ya mungkin qadarullah ada banyak lah sekarang single parents gitu kan. Tapi kan banyak aja nih orang-orang yang sirik lah, hasad segala macam, malah bilang dia sombong lah karena Sombong. apa-apa kerja sendiri segala. Apalagi kalau jandanya sukses nih, wah makin banyak yang ngomongin kan. Nah Iya, iya, ini iya, nih, iya. tapi gimana juga nih supaya dia tuh bisa sabar dengan nyinyiran-nyinyiran orang. Apalagi kan dia juga sendirian, hidupnya terbiasa mandiri. Nah terus belum lagi dia belum dapat suami. Ya Nah ini tuh Allah. gimana nih caranya supaya... Double tuh ya, Iya, udah double dia nyinyirin kan. kerja, dia nyinyirin bahwa ada pasangan. Nah itu Ya gimana tuh Allah. Ustazah? Menyikapi orang yang jahat sama Bagaimana kita. seperti itu ya? Iya, itu gimana Ustazah Lulung? Mohon izin Ustadz, Kaca, Masya Allah. Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah. Jangan hidup apa kata orang. Emang dia yang ngerasain hidup kita. Kita kerja, kita capek. Emang dia yang ngasih gaji. Seperti itu. Tapi kita juga kudu dengar apa pendapat orang kalau itu berkaitan mungkin dengan adab-adab kita, ya kan? Jadi kalau ada single parent, single mom, udah mau kerja, udah mau belum punya pasangan, dia mah capek sendiri, orang pada nyinyir. Yang pertama, jadilah pribadi yang santuy. Masya Allah. Gimana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penuh dengan kasih sayang, yang santuy. Orang mau ngomong apa yang penting gue gak ngeropetin ente pade gitu ya. Ketika ada orang jahil yang ngatain dia, yang nyinyir, yang julid atau apapun itu. Gimana Pak Ustadz? Gimana tuh kalau ada Lo sih? Gimana? baik, gue baik. Ya. Lo jahat, gue tetap baik. Ya. Ya kali bidadari jahat. Kita ulang seperti yuk. itu ya. Satu, Coba tiga. sama-sama. Satu, tiga. Lo baik, gue baik. Lo jahat, gue tetap baik. Ya kali bidadari jahat. Santuy. Santai. Jadi yang kedua, yang pertama apa? Ketika ada orang-orang yang seperti itu kan dia nggak tahu keadaan kita. Maka ketika mereka tidak mengerti apa yang kita kerjakan, izaha atau bahumul jahilun, jika mereka mengatakan hal-hal yang dia tidak tahu keadaan kita, maka qalu salama. Balaslah mereka dengan doa-doa kita. Santuy, keselamatan, begini loh. Oh ya udahlah, kalian mau ngomong apa terserah Iya, ya. jadi terserah aja. Terserah aja gitu. Dan yang kedua, fokus pada diri kita. Jangan fokus pada orang lain. Karena apa? Nanti pun kalau kita sukses, nanti pun kalau kita memang benar-benar mandiri, walhamdulillah kita mandiri itu karena izin Allah, maka kita banyak doa dari orang lain. Wah Masya Allah ya sekarang udah sukses ya. Walaupun mungkin di depan kita ya sukses ya, ya sukses. nyinyir. Tetap aja gitu kan. Nah seperti itu. Nah orang seperti ini kita doakan. Bila perlu ikutin tuh yang namanya kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana ketika Siti Zulaiha ya Pak Ustadz ya mohon izin. Kalau ada saya dikoreksi nih. Ketika Siti Zulaiha itu digibahin sama orang-orang sekitar. Bahkan mereka yang ngata-ngatain yang julid diundang makan-makan. Jadi kayaknya nih mereka nih julid karena dia merasa kamu tuh single parent. Tapi tuh banyak duitnya, banyak rezekinya. Tapi itu gak ngerasain, mana? Maka undang mereka makan-makan. Seperti kisah Zulaiha yang mengundang orang-orang yang menggibahi dia. Sehingga ditaruhlah tuh yang namanya buah-buahan, dipotong ya kan. Ternyata pas dilihat Nabi Yusuf ganteng banget ya. Maka dia bilang, tuh kan jangan kan kamu yang baru ketemu sekali. Aku aja yang di rumah ini berhari-hari melihat Nabi Yusuf. Bagaimana aku gak tertarik, istilahnya bahasa gitu loh. Jadi coba kamu rasakan apa yang aku rasakan. Jadi kita benar-benar jadi pribadi yang santuy, ibadur rahman, penuh kasih sayang. Doakan mereka, ajak mereka makan. Yang keempat, ajak ngopi-ngopi cantik. Masya Allah. Dan yang kelima, apa di sini? Benar-benar kita mengajak mereka berdiskusi. Mungkin mereka kepengen juga kerja sama kita, cuman aja dia malu. Benar-benar. Jadi sebenarnya biar aja ya dia tuh mau nyinyirin kita kayak Biarinin. apa, kita baikin aja terus ya Baikin Umi aja ya. terus, Emang bila bener. perlu bilang cariin dong gue jodoh. Bener-bener Masya Allah. Jadi Masya Allah ya jamaah ya. Jadi kalau kata tadi Umi, kita hidup jangan kata orang tapi kata Allah aja ya Umi ya. gitu. Masya Allah. Gimana? Kak Aca silakan.
Hidup Lu jangan baik. apek. Lo baik, gue baik. Lo jahat, gue tetap baik. Masa Kau bidadari dari apa? jahat. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Jalulung. Nah, Ustadz bisa aja Ustadz. Ustaz Masya Allah. Maulana. Nah ini nih ya, ini kan makanya kita lagi membahas lagi-lagi wanita mandiri itu apa-apa bisa dikerjain sendiri nih. Masya Allah. Tapi nih Ustadz Maulana, nah ini kan pasti ada kelemahannya juga ya namanya wanita mandiri. Semua dikerjain sendiri, saking semuanya dikerjain sendiri apalagi udahlah semuanya punya ya kan. Terus standarnya juga makin tinggi dalam mencari suami. Akhirnya ngerasa, udahlah ngapain sih gue juga udah bisa nyari duit sendiri. Ngapain gue Ada. nikah ntar ribet diatur-atur segala Ada. macam. Nah Ada, itu kayak gitu, gimana ada. tuh Ustadz Maulana? Astagfirullahaladzim. Saya harus katakan astagfirullahaladzim. Berarti melawan takdir, melawan kodrat, melawan segalanya. Sunnatullah. Izin Bunda Lulung, Masya Allah Tabarakallah yang luar biasa. Ustazah Masya Allah Tabarakallah yang senantiasa diberkahi Allah dengan ilmunya. Satu hal buat kita. Saya dapat juga kata-kata itu dalam ada wawancara seseorang. Dia tidak mau, dia senang dengan kesendiriannya. Karena dia bisa mandiri. Mohon maaf tanpa menyebutkan nama. Atau tanpa menyebutkan siapa. Atau mengarahkan kepada siapa. Kepada semua wanita. Yang karena kesendiriannya lalu berkata. Aku tidak butuh laki-laki. Maaf. Maaf. Bisa jadi di rahimmu, wahai wanita yang mulia. Akan lahir anak-anak yang soleh. Bisa jadi padamu ada kebaikan yang dinantikan. Dan bisa jadi ada sosok laki-laki yang beruntung yang mendapatkanmu, wahai wanita mandiri. Maka wanita mandiri yang standarnya lebih tinggi lagi dan nyaman dengan kesendiriannya, camkan ini. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Kembalilah pada fitrah sebagai penenang. Laki-laki butuh wanita. Laki-laki butuh wanita. Ingat, laki-laki menikah, wanita dinikahi. Sosok Rabiatul Adawiyah dilamar. Dan beliau memberikan informasi untuk menolak dengan cara yang terbaik. Kita, sosok wanita itu betul kata Bunda Lulun tadi, banyak fitnahnya. Karena wanita adalah aurat. Wanita adalah aurat. Maka wanita adalah sosok ibu. Wanita fitrahnya menenangkan. Bagaimana sosok laki-laki menikahi dan wanita dinikahi. Makanya jangan pernah menolak kalau ada yang lamar. Amin. Ayo. Amin ya Allah. Maaf ya, saya harus katakan begini. Laki-laki itu tidak bisa hidup sendiri tanpa wanita. Gimana ya? Kok kayak ada yang relate Kayaknya gitu ya? ada yang gimana Ada ya. yang cerita apa gimana? Perasaan itu ngomongin diri sendiri. Enggak, saya lagi enggak curhat. Oh, enggak. Enggak. Menjadi madrasah buat anak. Menjadi madrasah buat anak. Makanya sosok Ibu Ainun Habibi, Masya Allah Tabarakallah. Banyak wanita-wanita yang hebat, luar biasa. Ibu Tin, Masya Allah Tabarakallah. Tidak usah jauh-jauh. Ibu kita Kartini, Masya Allah Tabarakallah. Mereka adalah guru yang baik buat anak-anak. Bahkan bukan hanya anak-anak yang dilahirkannya, tapi anak-anak bangsa. Orang-orang yang hebat. Makanya sosok wanita itu luar biasa. Cuma dalam hal ini ketika dia sudah hebat, sudah mandiri, bahkan mungkin standarnya lebih tinggi, maka menjadilah wanita yang menerima apa adanya, siapapun. Siapapun. Betul tadi kata Ustaz Sam, walaupun gajinya lebih tinggi daripada suaminya, tetap memuliakan. Tetap bagaimana menghargai atas apa yang dimiliki oleh suaminya. Dan ingat, wanita itu harus bersifat qanaah, merasa cukup. Wanita itu harus taat kepada suami, meskipun dalam posisinya mungkin lebih tinggi jabatannya. Masya Allah ya Ustaz Maulana ya. Iya. Jadi harus tetap ya balik lagi ya, kita harus balik ke Iya. fitrah kita sebagai wanita Balik kepada ya. fitrah, sosok wanita itu akan jadi ibu. Masya Allah. Walaupun dia direktur atau apa, manajer atau Iya. apakah. Dan jangan lupa sifat qanaah tadi Oh ya iya, kata benar. Ustadz Maulana Iya. ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya jamaah di rumah ini masih semangat ya. Masih. Ini Masya Allah loh pembahasan kita pada pagi hari ini ya bermanfaat banget ya. Terutama Ayo buat dong, kita nih sebagai perempuan. ini sebagai reminder juga ya Umi buat Reminder. kita ya. Nah jamaah langsung aja kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah di rumah yang pastinya akan dijawab oleh guru-guru kita. Maka dari itu masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah. Ya Umi mohon izin nih.
Ini ada hamba Allah ya nanya nih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya dan suami ini, jadi tuh saya ini tuh di rumah sama anak-anak saya aja. Nah, LDRan jadi tuh dia dia ya? LDRan. Nah, Oh. saya tuh nggak dikasih kerja, hanya di rumah ngurusin rumah sama anak-anak. Tapi uang kiriman dari suami tuh nggak cukup buat kebutuhan sehari-hari. Dan suami tuh kadang nggak mau tahu nih kalau saya keluh kesah dalam hal tersebut. Dan saya disuruh mikir sendiri, sampai akhirnya saya ngutang-ngutang Ustazah, subhanallah. Biar bisa makan buat sehari-hari sama anak-anak dan bisa buat bayaran sekolah juga. Nah, apakah saya salah kalau cara saya berhutang tanpa sepengetahuan suami? Karena suami tuh nyuruh saya nggak ngeluh. Nah, itu mohon izin harus gimana nih Umi, serba salah kan? Nah iya ya, nggak ngutang nggak ada duit. Iya. Ngutang tapi nggak izin. Gimana nih Pak Ustadz nih ya? Nah. Mohon izin ya Pak Ustadz. Silakan, Kaca, ya Allah. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Alhamdulillah. Lillah. Lagi-lagi masalah lah ya namanya perempuan. Nggak kerja. Kemudian ketika dia ini ingin memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ternyata dia LDRan. Kalau misalnya kita bareng-bareng sama suami mah enak. Tuh lihat meja makan kosong. Tuh lihat ini. Tapi kan sebenarnya kita bisa ya. Foto-fotoin aja tuh nggak ada makanan. Kirimin ke suami. Tapi ternyata di sini mungkin masalahnya. Suami tidak memenuhi kebutuhan. Bukan tidak kali ya. Kurang memenuhi kebutuhan. Karena memang tidak mencukupi. Apalagi sampai seorang istri ngutang-ngutang tanpa izin suami. Apakah boleh? Nah ini kalau kita nggak izin. Ini utang ini kan nyata. Ya kan, utang 100, 200, 300 tiba-tiba kita nggak bisa bayar, kita ngumpet-ngumpet. Misalnya mohon maaf nih, tiba-tiba nanti suami pulang, misalnya kan LDR kan nggak selamanya, mungkin ada liburnya, ada pulangnya. Tiba-tiba dia tahu kita ngutang di belakang, lebih parah lagi. Jadi mendingan kita berunding. Oke lah LDR, sekarang kan zaman canggih, ada WA, ada voice note, ada video call, ngobrol lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazan golizal qalbi bilang fadu min haulik. Kalau kita yang namanya berunding memang dengan kasih sayang. Dia suami kita juga. Dia juga lagi jauh. Mungkin dia juga lagi pusing. Kita juga di sini pusing, sama-sama pusing. Biar enggak sama-sama pusing, sama-sama obrolin. Cari waktu yang tepat untuk ngobrol. Mungkin dia di sono ketika belum ngirimin yang namanya duit itu dengan cukup. Mungkin juga ada lagi kekurangan. Mau cerita juga dia kagak enak. Kita juga di sini cerita kagak enak, sama-sama kagak enak. Maka yang pertama ngobrolin dengan tepat, dengan rahmat, dengan kasih sayang. Kemudian kita musyawarah, ya kan, lintalahum dengan lembut. Kenapa? Kita jauh, jangankan kita yang namanya bahasanya yang marah-marah, dengan kelembutan nanti kadang suka salah paham. Dan yang kedua, jangan sampai kita nggak diketahui suami dalam mengutang. Kenapa? Nanti akan repot berdua. Kenapa? Duit suami kan duit kita. Lah duit kita bukan duit suami, tapi kita nggak boleh kerja. Sekarang banyak kita bisa kerja walaupun tanpa keluar rumah. Ada yang namanya kerja online. Ya nggak sih? Iya, bener, Kita bener, bisa bener, apapun insya Allah. Kan wanita mandiri. Bener. Yang serba bisa mudah-mudahan sendiri. Nah itu jangan Gitu. sampai kalau suami tahu kita ngutang di mana-mana jadinya lebih Tambah repot susah, lagi ya, lebih Umi repot, ya. kasihan di sana juga suami lagi kerja, di sini juga kita lagi benar-benar. ini, Jadi gitu. jamaah balik lagi ya komunikasi Mm-mm. dengan lemah lembut tadi ya Betul. kata Umi. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bunda sayang. Lulung. Nah, Ustadz ini Ya. gimana ya? Ah. Ini kan ada pertanyaan. Ada nih. pertanyaan? Nih ada pertanyaan Mm-mm. nih. Coba Jadi dibacain ini- aja, Coba Ca, dibaca, bacain, baca. Ya, bacain. coba Apa aku bacain pertanyaannya? ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh masih single. Ah. Nah, Hah. salah nggak sih Ah. kalau saya ini jadi wanita yang bisa melakukan semua tuh sendiri gitu? Ah, mantap, mantap. Jadi dia single tuh. Apaan nih maksudnya rapi-rapiin mandiri baju lagi ya? gini nih? Waduh, Single idaman. mandiri, Ustaz. Kode nih, bagaimana? Kayaknya idaman kita semua ini laki-laki ya. Loh, ya nggak apa-apa ya, maksudnya jangan malu-malu dong, nggak apa-apa dong Ustadz, kan siapa tahu cocok nanti sama Ustadz. Ya nggak sih? Gimana sih pertanyaan kelanjutannya? Aduh. Jadi penasaran. Aduh, Gimana pelanjut? ntar aja deh, udah mulai nih. Nah, jamaah, ntar kita lanjut lagi ya, tetap di Islam itu Indah, jamaah-jamaah. Cie, cie, Alhamdulillah. Terima kasih ya. Aduh, Cie, ntar dulu cie. Ustadz.